Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita akan melanjutkan. Pagi hari ini kita akan membuka dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-13. Keluaran pasal 13, ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, satu bagian cerita terbesar dari orang Israel keluar dari Mesir adalah perjalanan di padang gurun. Kalau kita mendengar padang gurun memang kesannya nggak enak ya, karena padang gurun itu suatu tempat bukan yang ideal untuk liburan. Padang gurun bukan sesuatu tempat resort. Padang gurun selalu dikonotasikan sesuatu yang nggak enak, yang nggak menyenangkan. Kalau siang kering, panas terik, luar biasa, dan kalau malam dinginnya ekstrim. Tetapi pagi ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita itu dibawa masuk di padang gurun. Satu kali Roh Tuhan juga menuntun Yesus untuk masuk ke padang gurun. Jadi Yesus sendiri juga dibawa masuk ke dalam padang gurun. Jadi sebetulnya padang gurun merupakan satu bagian yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita elakkan, pasti ada dalam perjalanan, dalam rute itinerary kita. Tetapi saya menemukan bahwa ternyata padang gurun itu sekaligus suatu tempat yang luar biasa. Kenapa? Ada beberapa hal yang disingkapkan, ada beberapa hal yang terjadi ketika Tuhan membawa kita dalam perjalanan di padang gurun. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, apakah saudara sedang memasuki padang gurun. Tetapi kalau iya, maka saya ingin bagikan pada pagi hari ini bahwa apa yang sedang terjadi sebetulnya ketika kita itu dibawa pada fase padang gurun. Apa yang sedang sebetulnya terjadi di baliknya ketika Tuhan mengizinkan kita melalui perjalanan ini. Ada beberapa hal yang sedang terjadi, yang sedang diekspos, yang sebetulnya Tuhan mau reveal, mau tunjukkan ketika kita melewati padang gurun. Kita lihat ayat yang ke-21 dan ayat 22 dari kitab Keluaran pasal 13 tadi. Ayat 21 sampai 22 ya, kita lihat sebentar. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Salah satu yang terkenal di kisah perjalanan di padang gurun adalah kehadiran tiang awan dan tiang api, yang sebetulnya kita tahu itu berbicara tentang penyertaan Tuhan. Kalau kita dikasih Tuhan kesempatan atau diizinkan untuk dibawa ke padang gurun, ada satu hal yang sebetulnya Tuhan mau kasih lihat melalui perjalanan di padang gurun. Apa? Yaitu penyertaannya Dia, kehadirannya Dia. Saudara, coba kita renungkan kembali pada saat kita berjalan di padang gurun. Bukankah di situ kita bisa melihat, kalau kita mau aware, di situ justru kita akan melihat penyertaan Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Saya ingat ada satu kata-kata yang bilang begini, saudara, yang bilang begini.
pada waktu kita itu senang, pada waktu kita senang, teman-teman tahu siapa kita, betul nggak? Makanya ada peribahasa di mana ada gula, ada semut. Jadi pada waktu kita senang, teman-teman tuh tahu siapa kita. Coba saudara bayangkan, waktu kita senang, banyak duit, teman-teman tuh tahu semua kita tiba-tiba bisa punya teman-teman yang tadinya tidak ada. Tetapi ada kata-kata ini lanjutnya gini, tetapi pada waktu kita susah, kita tahu siapa teman-teman kita. Betul nggak, saudara? Pada waktu kita senang, teman-teman tahu siapa kita. Tapi waktu kita susah, kita akan tahu siapa teman-teman kita. Pada waktu kita susah, kita akan tahu siapa yang tetap stay sama kita, saudara. Kita akan tahu siapa yang tetap hadir bersama dengan kita. Sebetulnya pada waktu kita diizinkan Tuhan mengalami kesempatan di padang gurun, kita akan jadi tahu. Bahkan saudara atau keluarga bisa meninggalkan kita. Bahkan saudara bisa memandang kita rendah. Berapa banyak yang ngalamin ketika kondisi keuangan sedang rusak, sedang berantakan. Berapa banyak yang ngalamin. Bahkan jangankan ngomong soal teman, bahkan bisa dari kalangan keluarga atau saudara sendiri, bisa dalam tanda kutip memandang rendah ke kita. Orang-orang tanya, salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan orang ke saya adalah, gimana sih Bu Ruth ceritanya pada waktu Ibu itu kok bisa dipakai Tuhan jadi pendeta, jadi pengkhotbah. Saya tidak akan cerita itu, tapi yang jelas, saya dikasih Tuhan kesempatan untuk khotbah. Justru pada saat di titik terbawah dari kehidupan saya. Secara keuangan di titik bawah, secara mental lagi di titik bawah, secara hati lagi di titik bawah. Keluarga sedang finansial sedang hancur, sedang susah. Kemudian di situ justru anehnya, tiba-tiba saya itu diundang orang untuk khotbah pada saat saya udah mulai undur dari Tuhan, udah enggak pernah baca Alkitab. Di situ anehnya ada satu gereja di sebuah gang kecil yang mengundang saya, walaupun dengan alasan simpel karena kehabisan stok. Karena dia tidak mampu kalau mengundang pendeta dari luar kota, sedangkan pendeta dalam kotanya dia udah sundang semua sampai diulang bolak-balik sampai bosen katanya. Tetapi di situ saya justru diundang, dan yang anehnya, sebuah gereja kecil di sebuah gang, yang nama gangnya pun tidak enak, ada kata kuburannya. Dan diundang di situ jemaatnya cuma sekitar 10. Terus kemudian yang anehnya secara logika tidak masuk akal, dari undangan satu tempat ini tidak butuh waktu lama. Seminggu kemudian, tiba-tiba ada orang yang lain lagi yang punya PD, kali ini PD-nya ada 100 orang di dalamnya, mengundang saya khotbah gara-gara alasan yang sama, karena kehabisan stok pembicara. Dan yang di luar dugaan, orang yang punya PD yang isinya 100 orang ini adalah teman dari orang yang mengundang saya di jalan gang kuburan itu. Jadi di situ, saya justru ketika flashback dan mengingat kembali ke belakang, saudara, saya justru diangkat Tuhan ketika saya dalam kondisi yang tertawa. Ketika tidak ada orang yang kasih opportunity ke saya karena saya dalam kondisi yang paling tidak bagus. Sehingga saya katakan, justru ketika saya seperti sampah, disitulah Tuhan mengangkat saya. Satu kali awal-awal saya pelayanan, kalau saudara ingat,
Saya seringkali dalam tanda kutip dijadikan orang seperti Mama Loren. Saya sampai, eee, tiap kali kalau mau khotbah di satu tempat, selalu sebelum datang ternyata nomor urut sudah dibagikan. Nomor urut apa, kayak petoknya dokter. Jadi habis khotbah langsung maju 1, 2, sampai 100. Kadang satu gereja sudah membagikan 100 nomor. Kadang-kadang yang menjengkelkan, nomornya itu ada, orangnya ndak ada, karena temennya ngambilkan petok. Jadi temennya sudah pergi ke tempat, belum datang, nanti dia tinggal datang waktu nomornya udah jatuh tempo. Jadi kalau kalau dipikir-pikir, waktu itu pelayanan awal-awal saya seperti Mama Loren. Terus kemudian satu kali, bagaimana cara Tuhan mendidik saya, ketika saya lagi doakan orang-orang, ada 100 nomor, belum sampai 10, tiba-tiba lagi di tengah doakan, tiba-tiba kerongkongan saya gatalnya luar biasa, sampai batuk-batuk, sehingga untuk ngomong pun tidak bisa. Dikasih minum, tetap rasa gatal itu masih kuat menyerang. Akhirnya beberapa menit tetap itu batuk tidak hilang. Akhirnya tuan rumah pun ngomong, "Udah Bu, dimandekin aja." Karena toh ndak bisa ngomong. Saya jawab, "Iya pun ndak bisa." Akhirnya dengan memberikan sinyal, saya izin untuk pulang. Jadi cuman sampai nomor berapa itu saya doakan orang-orang. Terus, nah lucunya waktu saya doakan orang-orang, yang nomornya belum jatuh tempo, itu mereka duduk-duduk makan soto gitu kan. Jadi saya nggak bisa makan Saudara, saya harus nunggu sampai 100 selesai, dan itu kadang-kadang sampai jam 1. Sampai jam 1 baru selesai, baru bisa makan. Terus itu awal-awal pelayanan. Waktu masuk ke dalam mobil, detik itu juga batuk saya, gatal saya berhenti. Tiba-tiba Tuhan berbicara. Ini yang saya masih ingat. "Nak, siapa suruh kamu doa-doakan?" Loh, bukan Tuhan toh. Terus Tuhan bicara, "Aku loh enggak pernah nyuruh kamu doa-doakan." Terus habis itu Tuhan bilang begini, "Kalau aku enggak menyuruh kamu untuk bernubuat, jangan sekali-kali kamu bernubuat tanpa dorongan Rohku." Saya bilang gini sama Tuhan, "Tapi aku sungkan loh Tuhan sama yang punya PD. Kan dia ngundang aku untuk aku nubuat. Nah kalau aku enggak bernubuat, nanti aku enggak diundang lagi. Ya apa?" Jawaban Tuhan waktu itu kaget saya. Tuhan bilang gini, "Aku itu mengambil kamu dan mengangkat kamu ketika tidak ada orang siapapun tahu kamu. Aku mengangkat kamu dari tempat sampah. Dan sekarang aku juga bisa mengembalikan kamu ke tempat sampah." Dan Tuhan bilang, "Aku mengambil dan mengangkat kamu ketika tidak ada orang tahu kamu. Apakah tidak bisa aku membuat orang menjadi tidak tahu kamu lagi?" Saya langsung madep. Tuhan katakan, "Kamu takut akan aku atau takut sama manusia?" Detik itu juga saya bertobat, Saudara. Makanya di awal-awal, banyak santer omongan orang, buruh tambah sombong, cuman doain orang-orang tertentu, buruh tambah gaya, sudah naik daun, jual mahal. Tapi orang itu nggak tahu bahwa Tuhan itu yang sanggup mengangkat saya, Tuhan juga sanggup menghentikan semuanya. Dari situ saya tahu juga, Bapak Ibu, bahwa kadang-kadang ketika Tuhan mengizinkan kita dalam perjalanan di padang gurun, sebetulnya karena Tuhan juga menunjukkan bahwa ketika kita itu tidak ada yang tahu, seperti yang saya alami. No one knows me. Tidak ada orang yang tahu siapa saya. Disitulah saya tahu satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya adalah Tuhan. Jadi kesempatan di padang gurun adalah sebuah kesempatan untuk melihat bahwa kita tuh punya teman sejati, yaitu Tuhan. Amin.
Ketika murid-murid Yesus mengalami badai, dan Tuhan tetap melihat apa yang mereka alami ketika mereka mendayung dengan capek. Tuhan melihat semuanya. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan datang berjalan di atas air, mereka teriak hantu-hantu. Yang membuat kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan adalah karena kita terlalu panik dan kita terlalu fokus dengan badai. Kita terlalu fokus dengan problem. Kalau hari ini Anda mengalami padang gurun, percayalah firman Tuhan bilang begini, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Dengarkan, kita sering kali main perasaan. Perasaan mengatakan kayaknya Tuhan kok ninggalkan saya ya. Kok kayaknya saya merasa sendiri. Bukankah itu semua datang dari perasaan? Kayaknya kok Tuhan sekarang jauh ya dari saya. Kok saya merasa Tuhan itu jauh dari saya. Saya merasa kok Tuhan diam. Saudara, jangan pernah mengukur Tuhan dari perasaan. Karena perasaan sangat bisa menipu. Itu sebabnya juga jangan pernah mengukur hadirat Tuhan karena perasaan. Makanya kalau kita worship, kan kita sering kali dengar orang ngomong gini, aku kok merasa Tuhan hadir ya? Kok kamu tahu merasa Tuhan hadir? Karena kerenyeng-kerenyeng, karena bulu kudukku berdiri. Lagunya betul-betul bikin aku termehek-mehek. Tuhan hadir. Perhatikan berapa banyak Anda mengukur kehadiran Tuhan karena perasaan. Perasaan bahwa Tuhan hadir. Perasaan bahwa Tuhan lagi hadir karena aku nangis. Lagunya enak, WL-nya ngangkat. Saudara, semuanya tuh omong kosong. Saya dengarkan kan, UBL-nya nggak ngangkat. Tadi pertama ngangkat terus jeglek, nggak diurapi. Saudara, berapa banyak Anda ngomong kayak gitu? Loh, tuh kita harus pakai firman, bukan perasaan. Firman bilang, aku Immanuel. Aku tinggal di dalam kamu. Firman mengatakan, aku itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah membiarkan kamu. Firman Tuhan juga berkata begini, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya, tetapi sekalipun dapat aku sekali-kali tidak akan melupakan kamu. Kita harus pakai firman, pakai kebenaran, bukan pakai perasaan. Dalam hadirat Tuhan, dalam worship, kita juga seperti itu. Ketika lagunya ngangkat apa enggak ngangkat, WA-nya ngangkat apa enggak ngangkat, itu perasaan. Tetapi firman bilang, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Mau WA-nya ngangkat enggak ngangkat, Tuhan tetap hadir. Mau Anda nyanyi praise atau worship, Tuhan tetap hadir. Mau lagunya bagus apa enggak bagus, Tuhan tetap hadir. Saya berdoa yang ikut doa pagi hari ini, jangan sampai ya ngomong lagi gini, wah WL-nya enggak ngangkat, wah lagunya tadi enak, murung-murung jeglek langsung merosot. Bertobat lu ya, lu mengukur hadirat Tuhan dari perasaan. Perasaan tidak bisa dipakai untuk mengukur hadirat Tuhan. Tuhan hadir, mau lu ngangkat enggak ngangkat, mau lu kerenyang-kerenyang atau enggak kerenyang-kerenyang, mau lu nangis apa enggak nangis. Coba perhatikan kalau orang kesaksian, saya betul-betul merasakan hadirat Tuhan tuh saya sampai nangis termehek-mehek. Oh, jadi kalau enggak nangis Tuhan enggak hadir ya. Jadi kalau Anda bulu kuduknya enggak berdiri Tuhan enggak hadir. Mana ayatnya? Tunjukkan ke saya. Aku hadir, tandanya bulu kudukmu berdiri. Cari ayatnya. Aku hadir, tandanya kamu termehek-mehek. Perhatikan, saudara, kita harus pakai firman. Di padang gurun sebetulnya itu kesempatan di mana Tuhan itu mau tunjukkan. Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ketika di padang gurun itu kita lonely, tidak ada siapa-siapa seperti saya bilang. Ketika kita susah, kita tahu siapa teman kita. Amin. Hal kedua yang sebetulnya sedang terjadi di padang gurun. Kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 28 sampai dengan 31. Keluaran pasal 14. Ya. Kita lihat ayat yang ke-28 sampai 31. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut, sekalipun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, dari tengah-tengah laut sedang di kiri kanan mereka, air sebagai tembok bagi mereka.
Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terlantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Saudara dengarkan, padang gurun adalah the best place, tempat terbaik di mana Tuhan mau kasih mujizatnya. Padang gurun adalah tempat paling ideal di mana Tuhan akan menyatakan demonstrasi kuasa-Nya. Padang gurun memberikan kesempatan yang makin besar kepada Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan menuliskan begini, justru di saat engkau lemah, disitulah kuasaku akan menjadi semakin nyata. Kalau saudara, saya ajak mikir, coba lihat ya. Kalau saudara minta Tuhan berkat keuangan atau minta mujizat keuangan, kapankah mujizat keuangan itu justru terjadi semakin kerasa? Saat kita semakin terpuruk. Betul enggak? Makin kita terpuruk, enggak punya duit, ketika kita ngalamin mujizat keuangan, itu makin kelihatan betapa besarnya kuasa Tuhan. Jadi, seperti cerita Ishak waktu menabur di tanah kering. Saya mau katakan begini, justru tanah kering itu adalah the best land, tanah terbaik. Kok bisa? Untuk Tuhan menyatakan mujizatnya. Makin kering, makin dahsyat kuasa yang akan dinyatakan Tuhan. Intinya itu kayak gini, sama seperti contoh orang berdoa minta anak. Kalau Anda dengar cerita orang minta anak, sama-sama cerita kesaksian bagaimana mereka dikasih Tuhan anak. Kalau ada orang umur 32, kesaksian bagaimana dia setelah menikah, katakan udah menikah dari umur 27, jadi 5 tahun dia nunggu anak. Terus kemudian dia punya anak. Ya kan? Wanda tepuk tangan, Tuhan itu luar biasa. Tapi ada orang menikah, misalnya katakan dari umur 27, dikasih Tuhan anak umur 51. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih spektakuler menurut saudara? Orang yang satu dikasih anak ketika dia umur 32. Yang satu dapat anak ketika umur 51. Manakah yang menurut saudara kesaksiannya lebih spektakuler? Pasti Anda setuju dengan saya yang umur 51. Betul kan? Kenapa? Makin susah, Bu. Karena makin impossible. Nah, semua jawab umur 51. Betul. Dengarkan. Tanah yang kering justru memberi kesempatan makin luas untuk Tuhan bikin mujizat. Jadi kalau hari ini Anda ada di padang gurun, sebetulnya Anda sedang menyodorin Tuhan sebuah kesempatan besar untuk Tuhan mendemonstrasikan mujizatnya. Makin saudara tidak bisa atasi dengan kekuatan sendiri, makin besar kesempatan Tuhan untuk menyatakan kekuatannya. Amin. Jadi itu yang terjadi di padang gurun. Yang hari ini ngalamin padang gurun, jangan putus asa. Karena di padang gurun, Tuhan itu sudah pengen mau kasih lihat. Nah, kamu tidak punya teman yang lain. Akulah teman sejatimu. Yang kedua di padang gurun, Tuhan mau kasih lihat. Nah, ini loh kesempatan terbaik buat aku. Aku tuh mau bikin mujizat yang dahsyat. Amin, saudara. Yang ketiga, apa yang sebetulnya sedang ditunjukkan atau terjadi ketika padang gurun itu ada. Ulangan pasal 31 ayat 27. Nanti kita kembali ke kitab Keluaran. Lebih enak kita langsung ulangan ya. Ulangan dulu 31 ayat yang ke-27. Di kitab Ulangan ada beberapa ayat, Ulangan 31 ayat yang ke-27. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Apa yang sebetulnya terjadi atau di-reveal, ditunjukkan, dikasih lihat oleh Tuhan ketika terjadi padang gurun.
Ayat yang ke-27 firman Tuhan nuliskan gini ya. Ayat 27. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Ini Musa ngomong, aku belum mati aja kamu udah mulai berani untuk bangkang sama Tuhan. Lah aku ndak ada, kamu kayak apa? Ulangan 8. Yuk kita lihat ulangan pasal 8. Kita maju ke ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Kita lihat nih. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi saudara, padang gurun itu sebetulnya tempat terbaik untuk ngasih lihat saudara itu siapa sebenarnya. Tadi saya bilang di awal, padang gurun juga kesempatan terbaik untuk ngasih lihat siapa teman saudara sebenarnya. Tetapi sekaligus padang gurun juga tempat terbaik untuk memperlihatkan siapa saudara sebenarnya. Apa yang menjadi kualitas hati saudara itu akan kelihatan di padang gurun. Pada waktu di padang gurun, kita jadi tahu orang Israel tuh reseknya kayak apa, bagaimana mereka tuh sebentar lihat mujizat, nggak pakai lama langsung murtad. Baru lihat kehebatan Tuhan, nggak pakai lama, bisa-bisanya ngomong, kenapa kamu membawa kami ke padang gurun, apa kamu mau bunuh kami. 400 tahun, mereka dari dalam perbudakan 400 tahun. Mereka menangis, mereka berteriak kepada Tuhan, minta tolong dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, lihat keajaiban. Nggak lama langsung mereka ngomongnya sak-dek-saknyek, ngomongnya enak banget ngolok Tuhan. Di padang gurun itu akan kelihatan kualitas hati Anda. Masalahnya, saya ajak lihat nih. Masalahnya, nih lihat ya. Kita lihat keluaran tadi, saudara. Kita lihat kembali ke keluaran 13. Masalahnya, ini yang krusial. Ini yang penting. Keluaran pasal 13. Yuk kita lihat ya. Ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Sebuah terjemahan menuliskan begini, I know their heart. I know what is in their heart. Aku tuh tahu hati mereka tuh kayak apa. Ada interpretasi dan tafsiran yang lain menuliskan begini, aku itu tahu betapa kecilnya hati mereka. Dengan kata lain itu gini, padang gurun menunjukkan atau mengekspos, oh kualitasmu ini kayak apa, hatimu ini kayak apa. Nah masalah yang ditimbulkan lebih jauh adalah hatimu ini akan menentukan perjalananmu ke depan tuh bakal kayak apa. Artinya itu gini, kenapa orang Israel itu harus muter-muter di padang gurun 40 tahun? Karena Tuhan itu melihat hati mereka tuh cilik, hati mereka tuh kecil. Jadi yang membuat lama itu hati mereka. Dengarkan baik-baik. Ketika kita diizinkan Tuhan di padang gurun, itu akan kelihatan hati kita seperti apa. Dan dampak berikutnya dari hati kita seperti apa itu akan menentukan seberapa besar mujizat seberapa banyak mujizat yang kita alami, seberapa cepat perjalanan yang kita akan lalui. Makin hati kita itu tidak beres, makin lama dan panjang perjalanan yang harus kita lewati. Makin hati kita itu tidak beres, makin sedikit mujizat yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Makin hati kita tidak benar, makin banyak problem yang kita hadapi. Tapi sebetulnya kita baru bisa melihat kualitas hati kita ada di padang gurun. Tetapi itu adalah lebih baik kelihatan dulu. Supaya apa? Supaya kita ndang beres, saudara. Kenapa? Karena di padang gurun itu kalau kita tahu, walah ternyata hatiku tuh kayak gini kok. Pada waktu kita di padang gurun, kita tuh jadi tahu hati kita tuh gampang ngomelan, gampang ngolokan, gampang mengeluh.
sekaligus itu akan memperlama perjalanan kita. Tetapi ketika kita tahu dan kita bisa berespon dengan benar, kita segera bertobat, justru kita akan dibikin jadi bagus. Makanya hal yang berikutnya, sebetulnya padang gurun itu sebetulnya adalah tempat mempersiapkan kita, tempat mempersiapkan kita. Jadi kalau Anda diizinkan Tuhan mengalami padang gurun, sebetulnya kita tuh disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kalau lihat ya, kita ingat ceritanya Yusuf. Yusuf itu kenapa bisa sampai jadi tangan kanan Firaun, dan selama sekian puluh tahun dia betul-betul jadi orang cukup penting setelah Firaun di Mesir. Persiapannya ada di mana? Ada di rumah Potifar ketika dia jadi budak. Kenapa? Karena selama di rumah Potifar, dia itu diajarin bagaimana cara mengelola perusahaan, karena Potifar mempercayakan semua company-nya kepada Yusuf. Dengan kata lain, padang gurun itu sebetulnya merupakan sekolah persiapan kita. Sekolah persiapan apa? Untuk sesuatu yang lebih besar. Dengarkan, kalau Anda sekarang menghadapi padang gurun, sebetulnya hati-hati jangan sampai bereaksi salah. Karena ketika Anda ada di padang gurun, Anda sedang dipersiapkan Tuhan untuk dipromosikan. Ketika Yusuf ada di dalam penjara, sebetulnya penjara itu adalah tangga untuk Yusuf ketemu dengan Firaun. Sebetulnya penjara itu adalah tangga untuk Yusuf untuk dipromosikan. Kenapa? Karena ketika di penjara, dia ketemu dengan juru minuman. Dan ketika dia ketemu dengan juru minuman inilah nanti yang dipakai oleh Tuhan untuk mengenalkan Yusuf kepada Firaun. Jadi padang gurun itu adalah kesempatan untuk membawa kita ke promosi dan ke tempat yang lebih baik. Tetapi apa yang terjadi di padang gurun itu kita dipersiapkan. Karena itu di padang gurun itu kita akan tahu betapa hati kita itu seperti apa. Kalau kita bisa meresponi dengan baik, kita akan dibawa ke tempat yang lebih dahsyat. Amin, saudara. Dan yang terakhir, kita kembali lagi kitab Keluaran tadi, pasal yang ke-13 tadi. Saudara, ayat 17 tadi bilang begini, satu sisi Tuhan membawa mereka jalan muter di padang gurun karena apa? Karena Tuhan tahu hati mereka itu kecil. Tetapi di sisi yang lain kita juga lihat, saya pernah cerita dalam sebuah khotbah saya mengenai Pihahirot. Saudara, rute mereka kalau langsung melewati, nggak pakai padang gurun, untuk sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka kan cepat. Kira-kira cuma beberapa hari mereka udah sampai ke Kanaan. Tetapi masalahnya di sepanjang tempat yang pendek atau potong kompas itu ada banyak sekali benteng-bentengnya orang Filistin. Dan orang Israel itu tidak kuat untuk ngadepin peperangan-peperangan seperti itu. Pasti akan banyak yang mati juga dan pasti akan banyak yang berguguran dalam arti mental mereka nggak siap. Jadi dengan kata lain sebetulnya ketika Tuhan izinkan kita tuh muter sedikit di padang gurun. Saya bilang sedikit karena sebetulnya mereka nggak perlu sampai 40 tahun. Harusnya cuma beberapa bulan mereka sampai ke Kanaan. Dan kenapa Tuhan kadang-kadang membawa kita berputar sedikit ke padang gurun? Karena kita sedang dilindungi dari sesuatu bahaya yang lebih besar. Yang Tuhan lakukan atas orang Israel, Tuhan melindungi mereka dari peperangan yang lebih mengerikan, yaitu menghadapi banyak orang Filistin dengan benteng-benteng mereka yang kuat sepanjang perjalanan sampai ke Kanaan. Jadi saudara, kalau Tuhan izinkan hari ini saudara sepertinya ada di padang gurun, dengarkan baik-baik. Jangan putus asa, jangan menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Kadang-kadang saudara sedang nggak tahu bahwa Tuhan itu sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Saya ingat ada salah satu teman kita, si Ceca cerita ya, intinya dia cerita bahwa satu kali dia tuh benar-benar kepengen resign dari tempat kerjanya. Karena dia merasa sudah tidak suka, sudah tidak menikmati, mungkin udah jenuh juga. Tapi ketika dia mulai bawa itu dalam doa, Tuhan itu mulai berbicara, kamu stay, kamu tahan di tempat itu. Saudara, ternyata pada waktu dia belajar nurut dengan Tuhan, ternyata tidak butuh waktu lama, 1 bulan kemudian kalau tidak salah, Tuhan langsung promosikan dia untuk sebuah kepercayaan lebih besar dengan gaji yang otomatis naik ya. Ini loh, saudara, kadang-kadang kita tuh tidak ngerti
Tetapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah salah mengatur. Dengarkan, sekalipun itu padang gurun, Tuhan tidak pernah salah mengatur. Saya barusan WA sama Nita, dan saya barusan cerita sama Nita. Saya tuh ngomong sama Nita, Nit, aku baru ngerti sekarang kenapa dulu Tuhan tutup pintu ini. Gara-gara pintu ini ditutup, saya tuh susahnya minta ampun, saya tuh sedih, saya sampai terpukul cukup berat, saya itu sampai kecewa banget gara-gara satu pintu ini ditutup. Saya baru ngerti kemarin. Saya bilang, saya tuh bersyukur kenapa Tuhan itu putarkan. Karena ternyata ada bahaya yang lebih besar yang sedang terjadi kalau saya dibiarkan Tuhan untuk masuk melewati pintu itu. Saudara, padang gurun itu adalah tempat terbaik. Kenapa? Ketika kita tidak suka padang gurun, karena di padang gurun ada sesuatu yang lebih bagus dibawa Tuhan kepada kita. Ingat ya, prison buat Yusuf, prison buat Yusuf is the place for promotion. Prison is the place for promotion. Padang gurun adalah tempat untuk mempromosikan saudara. Jadi beberapa hal yang saya ambil sebagai kesimpulan pada pagi hari ini. Kalau Anda ada di padang gurun, apa yang sebetulnya sedang terjadi ketika kita di padang gurun? Tuhan mau kasih lihat bahwa Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan saudara. Dan yang kedua, ketika kita sedang ada di padang gurun, sebetulnya itu the best place. Tuhan mau kasih lihat kuasanya. The best place yang memberikan opportunity buat Tuhan untuk melihatkan keajaiban dan kekuatannya. Makin kita tidak mampu, makin besar kesempatan Tuhan untuk berkarya. Dan yang ketiga, apa yang sedang terjadi ketika kita di padang gurun akan kelihatan saudara itu kualitasnya kayak apa. Tetapi sekaligus, ketika kita tahu kualitas hati kita kayak apa, biarlah kita bereaksi dengan benar. Kenapa? Karena ketika kita bereaksi dengan benar, itu akan makin mempercepat dan makin memperbesar. Mujizat akan terjadi. Sehingga apa? Karena padang gurun adalah the best place untuk preparation, untuk persiapan kita kepada promotion, kepada hal-hal yang lebih besar, melatih kita. Yusuf dilatih bagaimana mengelola company di masa-masa sukar. Yusuf dilatih bagaimana mengelola keuangan di masa-masa sukar. Jadi kalau saudara ngalamin padang gurun, it's your school to teach you, to train you, melatih saudara. Amin. Dan padang gurun sebetulnya sedang menjagai kita. Kok bisa menjagai, wong nggak enak padang gurun itu panas kering. Tapi Anda nggak sadar, ketika Tuhan mengizinkan padang gurun memang nggak enak, tetapi ternyata Tuhan sedang menjagai kita dari kecelakaan yang lebih besar, bencana yang lebih besar. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan. Saya berdoa pagi ini yang sedang mengalami padang gurun, kita mulai bisa bersuka cita untuk padang gurun yang kita sedang diizinkan Tuhan untuk melewati. Ingat, padang gurun secara manusia is the worst place. Tetapi kalau kita bisa mengerti di balik itu, padang gurun is the best place. Amin. The best place untuk many things, untuk banyak hal. Saya boleh mengajak kita menghampiri Tuhan sebentar. Kalau Grady sama Sam bisa bawa kita satu lagu ya, seperti tiang awan, tiang api, bisa nggak ya? Kita hampirin, ingat ya, padang gurun tuh akan kelihatan kita nih orangnya model kayak apa. Tapi kalau kita udah tahu, saya berdoa kita bisa bereaksi dengan benar. Karena kalau kita bisa bereaksi dengan benar, ingat ya, seperti Yusuf ada di penjara, kalau dia masih nyimpan kebencian, dia tidak akan dipromosikan. Jadi kalau kita udah tahu hati kita kayak apa, oh ternyata aku tuh kayak gini. Mari kita berikan yang terbaik reaksinya, supaya kita bisa di-lead, dipimpin Tuhan kepada promotion, kepada sesuatu yang lebih spektakuler, lebih besar. Dan padang gurun sebetulnya adalah tempat untuk menjaga kita dari bencana yang lebih besar. Mungkin saudara hari ini belum bisa melihat.
Percayalah tidak ada yang kebetulan, termasuk orang yang menjengkelkan sekali. Termasuk bahkan orang yang dalam tanda kutip membuat hidup saudara susah. Tidak ada yang kebetulan. Saya percaya kalau Yusuf itu diinterview, siapa yang akan Anda ucapkan terima kasih selain Tuhan? Dia akan berterima kasih kepada Tante Potifar. Yuk kita mengucap syukur sama Tuhan. Biar pujian ini jadi doa kita. Menopangku tanpa henti. Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Ku tak perlu takut. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kau. Tuhan mau kasih lihat bahwa ketika Anda sendiri di padang gurun ini, keluargamu mungkin tinggalkan kau, temanmu mungkin tinggalkan kau. Tapi ada satu sahabat yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kau. Menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Sekalipun panas, Tuhan tetap menyertai engkau. Hatiku Belajar menikmati. Belajar menikmati panasnya. Tanganmu Tuhan. Amin. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Thank you, Jesus. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Amin. Kebaikanmu selalu menjagai kami seperti tiang awan. Mari katakan dengan iman, saudara. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Thank you, Jesus. Kau menjagai hidupku dengan kebaikanmu. Kami percaya pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh tempat. Sebab Engkau Immanuel, Tuhan Allah Maha Adil. Engkau juga berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau. Tidak pernah membiarkan kau. Apapun yang sedang dialami anak-anakmu, entah kami mungkin sedang diizinkan Tuhan di padang gurun. Kami percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Ketika Tuhan membawa kami di padang gurun, ternyata kami sedang dibawa ke tempat terbaik. Manusia melihat itu tempat terburuk. Tetapi ternyata tempat terbaik, padang gurun, sedang Tuhan kasih dalam hidup kami. Dan kami percaya saat kami bisa bereaksi dan meresponi dengan baik, memandang dengan cara memandang, kami akan melihat kemenangan yang dahsyat dan luar biasa setelah kami melewati padang gurun. Saudara, mari kita siapkan hati untuk perjamuan. Tuhan berkata, lakukan ini untuk mengingat aku. Apa yang harus kita ingat? Tuhan bilang begini, kalau nyawaku saja tidak aku pertahankan untukmu. Apakah terlalu berat bagiku untuk menolong dan memberkatimu? Tubuh dan darah adalah menjadi bukti penyertaan dan kasih Tuhan.
Pada waktu kita mengangkat tubuh dan darah, kita koinon, kita menjadi satu.